dua raket terbaru dari RS, seri-seri ringan, serinya Glide 65 dan Glide 62. Oke. Halo teman-teman, balik lagi di Erminton Channel. Sudah saya hiatus hampir 1 bulan lebih ya. Nah, jadi mau minta maaf dulu teman-teman ya. Jadi ini kan dikarenakan karena saya dan teman saya ini lagi banyak kerjaan di kehidupan nyata ceritanya tuh. Jadi ada yang satu teman saya itu buka toko, dan saya juga sibuk dengan keseharian, saya banyak keluar kota, jadi saya nge-pending video-video yang bakal saya upload. Oke, jadi sekarang saya usahakan memulai lagi, dan ini sekarang mau bahas RS Glide. Nah, ini raketnya yang terbaru ya. Oke teman-teman, ikutin reviewnya. Teman-teman, jadi seperti yang saya di intro tadi ya, jadi di depan saya sekarang ini ada dua raket RS ya. Nah, yang satunya ini RS Glide 62 Phantom ya, jadi warnanya hitam dan merah tulisannya ya. Nah, ini yang beratnya 62 gram, jadi ini sangat-sangat ringan ya teman-teman ya. Terus ini yang saya review ini, yang saya pakai di lapangan main itu yang 65. Nah, jadi yang satunya hitam 62, yang putih ini 65. Nah, yang ini bedanya itu Glide 65 Invincible tipenya. Kalau yang tadi Phantom, ini Invincible ya. Nah, jadi kalau tampilan fisiknya teman-teman bisa lihat dari atas ya. Nanti saya tunjukin detailingnya juga. Kalau dari atas nih, di sini dia ada tulis 65 ya gram. Nah, jadi dia dikasih tahu beratnya berapa. Sudah itu di samping sini juga dia tuh kalau secara kosmetiknya memang keren sih. Terus dia ini ada tulis Invincible. Nah, di bawah sini ada tulisan Glide ya, sama brandnya RS di sini. Nah, ini berlaku juga untuk yang warna hitam sama. Nah, dia ada tulis 62 gram di sini, 62 ya. Sama yang kalau di samping tadi itu Invincible, yang di sini Phantom. Nah, sama. Sudah itu di bagian bawah sini dia ada tulis juga lagi Ultra Light Structure. Ya, memang ini memang raket yang sangat-sangat ringan ya. Beratnya cuma 60-an gram gitu teman-teman. Jadi boleh dimasuk kategori yang 7U boleh dibilang ya. Oke, jadi terus ke bawah lagi kita lihat. Ada tipenya Glide 65 Invincible. Jadi ini juga boleh dibilang ya, bagian shaft ini tulisan Invincible dan sekitarnya ini tuh timbul-timbul gitu teman-teman. Jadi secara kosmetik ini desainnya tuh sangat-sangat bagus lah, menarik gitu ya. Sudah itu dia tulis di sini recommended stringnya tuh RS Enduro 61 Plus. Ya, ini cuma recommended dari perusahaannya aja. Standar 61 Plus sudah saya pernah review juga, teman-teman cek di playlist saya. Oke. Sudah itu dia punya shaft stiffness-nya tuh medium ya. Nah, jadi memang nggak terlalu keras, nggak terlalu lentur. Jadi ini medium. Jadi
boleh dibilang ya enak dipakai, kontrolnya masih dapat gitu ya, mudah untuk generate power juga. Sudah itu dia punya detail berikutnya itu, dia tulis balance point-nya itu di angka 300 mm. Jadi dia ini rakit ringan dan head heavy. Oke. Sudah itu dia punya tension, maksimum tensionnya itu 30. Nah, saya coba kemarin itu tariknya tuh 28 lbs, pakai senarnya itu Kizuna Z58. Nah, nanti saya bakal kasih tahu teman-teman spesifikasi senar ini tadi bagian agak belakang ya nanti ya. Yang terutama sekarang itu raketnya dulu. Oke, sudah itu ini cone-nya sama ada hologram asli RS-nya ya. Grip masih grip asli, dan ini end cap-nya. Oke, nah itu jadi secara tampilan fisik aja. Dan ini juga sama untuk yang 62, kalau teman-teman berminat cari yang lebih ringan lagi, bisa ambil yang ini juga nih. Ini lebih ringan lagi daripada yang 65 ini. Ya sama juga, nggak jauh beda, cuman yang tadi tulisannya Invincible, dia ganti Phantom. Motifnya timbul-timbul ini masih juga, jadi terkesan seperti raket-raket premium ya, bagus ya. Oke, nah selebih dari itu hampir semuanya sama aja. Tulisan-tulisannya cuma membedakan sedikit. Warnanya, yang satunya putih biru merah, yang satu ini hitam merah gitu ya. Oke. Nah, jadi ini teman-teman berikutnya ini saya bakal langsung tes ya. Saya ada uji coba di lapangan. Nah, ini review kesimpulan dari saya langsung ya. Untuk pemakaian RS Glide 65. Alasan saya memilih yang putih ini untuk direview karena saya memilih karena ini terlalu ringan untuk saya ya. Jadi benar-benar sangat ringan kalau yang ini. Kalau yang ini setelah dicoba pakai ternyata enak juga. Nah, ini reviewnya untuk lob. Teman-teman, untuk lob ini raket ini boleh dibilang sangat-sangat mudah dipakai sih saya bilang ya. Karena memang ringan dan dia tuh berat kepala ya. Jadi dia ini membantu kita nih memukul-memukul gitu, mudah untuk generate powernya, dengan shaft yang medium juga nggak ada masalah. Oke. Untuk kategori smash teman-teman, memang kalau kita nggak bisa pungkirin kalau raket ringan ini powernya memang agak kurang. Oke, tapi dia terbantu dengan senar yang repulsinya sangat tinggi. Nah, Z58 ini. Oke, jadi kalau untuk smash ini boleh dibilang kategorinya saya kalau misalkan dikasih skor lah gitu ya, kurang lebih mungkin 7/10 aja. Dia nggak bisa generate power yang besar-besar kayak misalkan raket 3U atau 4U. Oke. Jadi untuk kategori defensif, nah raket ini kalau dipakai untuk defensif itu sangat enak. Karena sangat ringan, mudah diarahkan, kita mau defensif, kita mau drive apa segala macam itu sangat mudah kalau saya merasa. Lebih ke raket kontrol sih saya bilang ini. Karena memang bentuk frame-nya juga boleh dibilang ini aero ya. Jadi sudah swing-nya itu cepat, sudah itu raketnya ringan. Jadi lebih ke permainan defensif itu lebih asik sih sebenarnya. Untuk pemain depan juga sangat cocok ini kalau menurut saya ya. Sudah itu di kategori berikutnya untuk drive juga sangat mudah seperti yang saya bilang tadi. Karena untuk kita nyamber di depan itu sangat mudah. Boleh dibilang ini user friendly untuk pemain depan deh saya bilang gitu ya. Untuk kategori berikutnya tuh netting, untuk kontrol juga enak. Karena memang kebetulan senar ini juga enak, raketnya ini mudah untuk kontrol juga. Jadi untuk netting, kita main tipis-tipis di net itu sangat mudah, sangat enak juga. Oke, jadi kan setiap produk itu pasti ada lebih kurangnya kan. Nah, jadi saya sudah kasih ke pendapat saya pribadi ya. Kalau untuk segi powernya memang dia nggak bisa sekenceng yang raket berat, tapi mumpuni juga lumayan. Nah, tapi dia tuh nilai plusnya itu, kelebihan dia tuh untuk kita pemain depan yang samber sana, samber sini gitu ya. Untuk kita taruh-taruh bola, untuk placing itu enak sekali. Nah, itu kelebihan dari RS Glide itu. Oke. Jadi kesimpulan dari saya, sebagai user ya, sebagai pemain yang biasa pakai raket yang 3U, 4U, kira-kira misalkan dikasih raket yang ringan kayak begini gimana? Ya enjoyable aja, saya suka aja pakainya. Karena memang untuk untuk kosmetiknya juga luar biasa saya bilang. Nah, untuk harganya teman-teman dia ini di kisaran harga 600 ribuan. Nanti saya kasih gambarnya deh, jadi teman-teman bisa tahu harga pastinya berapa, oke? Jadi di angka 600 ribuan untuk performa yang ditawarkan gimana? Untuk sensasi raket ringan, head heavy, shaftnya medium, dan enak dipakai untuk pemain depan. Nah, kira-kira worth it atau enggak? Worth it. Oke sih kalau saya bilang ini ya. Karena saya sudah pengalaman pakai, jadi ya boleh dibilang enjoyable juga. Asik sih ini. Jadi ringan, cepat gitu ya. Ya tapi memang kalau jadi raket andalan atau enggak, mungkin enggak. Karena enggak cocok dengan tipe permainan saya. Tapi kalau begitu pas posisi saya di depan sih saya enjoy. Ya gitu aja ya. Untuk review RS Glide 65. Nah berikutnya itu, nah teman-teman juga sekalian aja di video ini saya juga bakal bahas Kizuna Z58. Ini senar tertipisnya dari Kizuna ya. Ini 0,58. Sudah itu dia tulis, nah ini packagingnya. Ini packagingnya.
Oke, nah dia punya spesifikasinya ya teman-teman ya untuk senar Z58 ini. Dia punya repulsi itu full 10/10 ya. Sudah itu dia punya durability itu 5/10 karena memang sesuai dengan ketebalan senarnya ya, cuma 0,58. Jadi kita nggak bisa dibandingkan dengan 0,66 yang kita biasa pakai yang standar senar bulu tangkis gitu ya. Sudah itu hitting soundnya juga full 10/10. Nah untuk buktinya hitting soundnya kayak begini ya, yang full score tadi. Wah, dia punya hitting sound ini memang sangat-sangat nyaring luar biasa, lebih kenceng daripada 0,61 dan 0,63 yang biasa saya pakai ya. Tapi memang karena suaranya terlalu nyaring begini, setiap kali saya pukul-pukul jadi kayak takut putus gitu. Tapi saya sudah coba bawa 2 game ya pakai raket ini. Tapi belum ada tanda-tanda dia kayak mau putus, ada berbulu-bulu gitu, nggak ada. Oke, sudah itu spesifikasi berikutnya, kontrolnya 8/10. Sudah itu dia punya absorption-nya tuh, dia punya daya tahan getarnya 9/10. Nah, kalau untuk kategori yang ke tengah ini, yang distance ini apa ya kalau untuk Kizuna ya? Mungkin untuk kontrol kali ya. Tapi nggak masalah, yang penting senarnya itu oke. Dia punya materialnya itu dari multifilament nilon, sama structure-nya juga sama. Dia punya inner core, outer-nya juga sama. Pokoknya semuanya itu high strength nilon semua. Oke? Jadi overall kalau untuk perpaduan rakit ringan dan senar repulsi ini gimana? Kalau saya bilang sih ini boleh dibilang perfect combination ya. Karena memang rakit ini kurang di power. Jadi kalau dipakai ke senar yang repulsinya tinggi, jadi membantu. Jadi kalau kita mau main yang kayak smash gitu ya, mau smash gitu maupun tidak kenceng tapi dia tuh terarah akurat gitu teman-teman. Asik dipakai sih. Jadi sesuai dengan rekomendasi dari toko yang saya ambil di Outspot ini. Nah teman-teman nanti bisa cek di link deskripsinya ya. Link deskripsi sama dia punya, nih saya tampilin, dia punya Tokopedia ya, Sportsense ya, teman-teman bisa lihat, cek. Oke. Nah, jadi review dari RS Glide segini aja ya. Saya nggak review yang 62, tapi saya review 65 aja. Nah, tapi kurang lebih bisa untuk referensi. Kalau yang 62 nih yang lebih ringan daripada yang ini. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan sama apa teman-teman pengennya gimana aja. Kalau pengennya sangat-sangat ringan, boleh coba yang 62 gram Phantom ini. Glide 62. Kalau mau cari yang seperti yang saya review, boleh juga yang Glide 65 Invincible. Oke, ini raket yang asik nih. Oke, sekian aja ya review dari Airminton Channel. Teman-teman saksiin terus Airminton Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Selalu tonton, selalu bantu saya. Bagiin ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah nonton.